Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Fikri Farihin, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Tahsinul Qiraah, rekan-rekan, teman-teman Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pembahasan berikutnya terkait dengan keutamaan-keutamaan tahsinul qiraah. Keutamaan tahsinul qiraah itu memiliki beberapa keutamaan yang sangat penting bagi seorang muslim, baik dari segi spiritual maupun kehidupan sehari-hari. Yang pertama terkait keutamaan tahsinul qiraah, meningkatkan kualitas ibadah. Yang kedua, mendapatkan pahala yang lebih besar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat hati dan iman, menjaga kemurnian Al-Qur'an, menguatkan hafalan. Keutamaan tahsinul qiraah di dalam Al-Qur'an, yang pertama yaitu perintah membaca dengan tartil. Yang kedua, Al-Qur'an sebagai kitab yang mudah dibaca dan dipahami. Yang ketiga, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjadi sumber hidayah dan penyembuh. Yang kelima, pahala berlipat ganda. Secara keseluruhan, tahsinul qiraah adalah cara untuk mengimplementasikan perintah Al-Qur'an agar dibaca dengan benar dan tartil. Untuk selanjutnya, keutamaan tahsinul qiraah dalam hadis. Ada beberapa hal juga, yaitu membaca dengan benar dan mahir, Al-Qur'an sebagai syafaat, derajat yang tinggi bagi ahli Al-Qur'an, mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga sebagai hiasan bagi hati. Dari beberapa hadis tersebut, maka jelas bahwasanya tahsinul qiraah itu dianjurkan untuk mendapatkan berbagai keutamaan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan memperbaiki cara membaca Al-Qur'an, seorang muslim tidak hanya memperbaiki hubungannya dengan kitab Allah, tetapi juga meraih pahala, syafaat, dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan tahsinul qiraah menurut para sahabat. Di sini ada beberapa keutamaan. Yang pertama dari Utsman bin Affan menekankan bahwasanya sangat penting membersihkan hati melalui pembacaan Al-Qur'an yang benar. Dengan tahsinul qiraah, hati menjadi lebih tenang dan semakin dekat dengan Allah. Dalam pandangan Ali bin Abi Thalib, membaca Al-Qur'an dengan benar bukan hanya memberikan manfaat pribadi, tetapi juga bermanfaat bagi keluarga. Ibnu Mas'ud adalah salah satu sahabat yang sangat teliti dalam membaca Al-Qur'an sesuai dengan cara yang dianjurkan oleh Rasulullah. Beliau mencontohkan pentingnya memperbaiki bacaan agar indah dan benar. Zaid bin Thabit mencontohkan bahwa tahsinul qiraah sangat penting dalam menjaga keaslian dan kemurnian Al-Qur'an. Bagi Umar, tahsinul qiraah merupakan bagian dari menjaga agama. Ada beberapa hal juga keutamaan tahsinul qiraah menurut para ulama. Yang pertama, menurut Imam An-Nawawi, membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar merupakan adab yang wajib diperhatikan. Ibnul Jazari menjelaskan bahwa tajwid adalah bagian dari cara Al-Qur'an diturunkan, sehingga membaca dengan tahsinul qiraah atau memperbaiki bacaan adalah kewajiban. Bagi Imam Al-Ghazali, tahsinul qiraah bukan hanya tentang teknik membaca, tetapi juga tentang membangun koneksi spiritual yang lebih dalam dengan Al-Qur'an. Menurut Syekh bin Baz, tahsinul qiraah adalah cara untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Syekh Al-Utsaimin menekankan bahwa tahsinul qiraah tidak hanya meningkatkan kualitas ibadah, tetapi juga meningkatkan pahala. Bagi Ibnu Qayyim, tahsinul qiraah membawa dampak positif tidak hanya pada pahala, tetapi juga pada kondisi spiritual seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya banyak sekali keutamaan dalam tahsinul qiraah yang sangat penting bagi seorang muslim,
baik yang terkandung dalam Al-Qur'an, hadis Rasulullah, serta menurut pandangan atau pendapat para sahabat dan para ulama. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.